Bapak polisi salah tangkap orang yang seharusnya dia bukan mencuri, Bapak tersangkakan jadi pencuri. Lalu Bapak tangkap, Bapak bawa ke kantor polisi. Terus Bapak interogasi, ternyata bukan pencuri. Bapak seorang polisi, ya. Seharusnya Bapak tahu siapa pelaku dan siapa tersangka. Bukan Bapak malah Bapak tangkap, Bapak bawa ke kantor polisi, lalu Bapak cederakan atau Bapak pukul, ya, gitu ya. Pak, polisi diajarkan cara SOP. Seharusnya Bapak lebih paham cara SOP. Siapa tersangka sebenarnya, bukan Bapak menangkap dan salah tangkap. Pak, inilah kadang polisi nih. Tidak semua polisi ya, tapi kebanyakan oknum polisi ini terkadang disebut oknum ya, oknum aja lagi banyak. Main salah tangkap aja. Seharusnya Bapak melihat di TKP benar nggak ini tersangkanya. Pak, salam maras lah Pak ya. Selamat malam Pak Kapolri. Lihat bawahannya sampean itu yang asal-asal main cekik, tahu-tahu mencari bekecot, disuruh nuduh pompa air. Setelah crash stop, akhirnya kenapa? Salah tangkap kan? Gimana Pak Polri? Untuk Kapolri Indonesia, setidaknya polisi gitu harus dimutasi ke Papua atau diberhentikan. Salam dari saya. Lagi dan lagi ya terjadi di negara Republik Indonesia kita yang tercinta ini, ya, dimana di video tadi itu salah satu oknum polisi melakukan kesalahan yang menurut saya itu bukan kesalahan yang baru pertama terjadi di Indonesia ya, karena menjadi korban salah tangkap itu bukan sekali dua kali terjadi di Indonesia. Jadi rakyat, masyarakat yang notabene hidupnya kurang mampu menjadi tersangka seperti yang dilakukan oknum polisi tadi, ya. Kasihan Pak, attitude Bapak sebagai polisi di mana, ya? Bapak mencurigai wajar, tapi dengan cara yang seperti tadi Pak, itu sudah kurang ajar. Orang tua itu Pak, dan akhirnya setelah diperiksa dia bukan pelaku pencuri mesin diesel Pak. Yang malu siapa Pak? Bukan Bapak sendiri, semua instansi Polri di seluruh Indonesia Pak, ya. Beberapa tahun lalu ada Peggy di Cirebon menjadi korban salah tangkap, ya, kasus Vina. Entah sekarang kasusnya seperti apa. Udah diam. Beberapa tahun lalu ada beberapa anak pengamen menjadi korban salah tangkap, sampai pernah diundang di Mata Najwa. Tuh saya ingat betul itu Pak. Jadi buat Bapak Kapolri, entah itu sekarang masih Bapak Listio Sigit atau bukan, tolong Pak, ya, kalau anak buahnya tidak bisa ditindas, potong kepalanya itu, Kapolresnya atau Kapolseknya atau kanitnya sekalian Pak. Masa kejadian seperti ini harus terjadi lagi di Indonesia Pak? Kasihan Pak, rakyat-rakyat kecil seperti kita Pak, yang tidak melakukan kesalahan tapi dianggap menjadi tersangka Pak dengan perbuatan yang tidak kami lakukan, ya. Jadi saya minta tolong buat Bapak Kapolri, buat Bapak Presiden, benahi Pak untuk instansi-instansi Polri, ya, karena ini bukan menyangkut instansi Polri yang ada di pulau tertentu, tapi menyangkut instansi Polri di seluruh Indonesia Pak. Karena beberapa oknum yang melakukan, semua instansi Polri kena. Jadi buat Bapak Presiden tolong Pak, Bapak Listio Sigit, Bapak Kapolri, tolong Pak ditindaklanjuti kasus itu Pak, ya. Kasihan masyarakat kecil jadi korbannya Pak, ya. Semoga jangan ada terjadi lagi kasus korban salah tangkap seperti ini Pak. Kasihan Pak, negara kita nanti ditertawakan oleh negara luar Pak, karena menjadi korban salah tangkap itu bukan sekali dua kali, sudah sering kita jadi bahan tertawaan di negara orang Pak.
Ya. Jadi buat Bapak polisi tadi, tolong, mencurigai orang wajar, itu berhak, itu Anda punya hak. Tapi melakukan penangkapan, penggerbekan dengan cara yang seperti itu, minimal punya bukti yang kuat, ya kan Pak? Dan caranya juga jangan seperti itulah Pak. Manusia loh itu. Coba sekarang Bapak kalau dibikin seperti itu, Bapak gimana perasaannya? Hah? Jadi sebelum melakukan seperti itu Pak, pikirkan imbasnya, ya. Salam waras. Prihatin dan juga ada sisi emosional gitu. Apa memang begini cara yang dibenarkan oleh norma, oleh aturan seorang kepolisian menginterogasi seseorang? Apakah dibenarkan kayak gini? Berperilaku arogan kayak gini? Apakah metode melakukan penyelidikan itu seperti ini? Apakah SOP dalam melakukan penyelidikan itu seperti ini? Saya pikir tidak seperti ini. Cara-cara kayak gini kan cara-cara primordial, cara-cara peninggalan Belanda. Entah kenapa kok kemudian memperlakukan orang, meskipun orang itu patut diduga melakukan sebuah kejahatan, cara-cara yang diperlihatkan dalam video tadi itu tidak dapat dibenarkan. Bersikap arogan terhadap masyarakat itu tidak dibenarkan, apalagi masih patut diduga, belum ada bukti. Bahkan sekelas ada bukti pun itu tidak dibenarkan berperilaku begitu itu. Polisi itu pengayom masyarakat. Jangan berperilaku kayak preman begitu. Mestinya anggota kepolisian itu punya nilai jiwa yang tinggi, mengingat mesti ada binaan-binaan etika dan berperilaku dari lembaga, dari institusi. Tidak kemudian berperilaku kayak dajjal begini. Mohon maaf Pak, tidak mengurangi rasa hormat saya. Ya, banyak sahabat-sahabat saya di kepolisian itu, mulai dari level pangkat rendah, bahkan di perwira menengah, itu banyak sahabat-sahabat saya yang perilakunya itu sangat manusiawi, adabnya tinggi, dan sangat ngemong terhadap masyarakat. Karena perilaku sampean yang kayak dajjal ini Pak, siapapun orang yang ada di video ini barusan, mohon maaf saya harus mengatakan, sampean ini kayak dajjal Pak. Tidak dibenarkan perilaku kayak gitu Pak. Apalagi informasi yang saya himpun bahwa yang Anda perlakukan dengan sedemikian rupa tidak bermartabat itu hanya orang yang berprofesi sebagai pencari bekicot. Aduh Pak, jujur Pak. Aduh, nggak tahu Pak. Hatinya sampean itu teruk mana sih, ya Allah. Saya yakin bahwa prosedur di kepolisian itu dalam melakukan penyelidikan itu nggak sedemikian rupa Pak. Ada norma, ada aturan, ada SOP yang harus dijaga Pak. Sungguh miris Pak. Kalau perilakunya kepolisian atau anggota polisi itu kayak jenengan, ya tidak senafas dengan komitmennya kepolisian yang katanya pengen mengayomi masyarakat. Ini bukan mengayomi Pak, ini intimidasi. Bapak berperilaku kayak preman, bahkan lebih parah dari preman. Anda kayak dajjal Pak. Mohon maaf Bapak, saya harus katakan bahwa perilaku Anda yang ada di VT tadi itu, yang saya stage ini, perilaku Anda kayak dajjal Pak. Mohon maaf Pak. Saya yakin Pak, dimanapun dan bahkan kepolisian pun mengatakan bahwa, teman-teman saya pun mengatakan bahwa perilaku ini tidak dibenarkan. Nggak begitulah Pak cara menginterogasi orang itu Pak. Aduh ya Allah. Saya mendorong pimpinan kepolisian untuk menindak tegas oknum kepolisi ini yang melakukan intimidasi terhadap seseorang yang hanya berprofesi sebagai seorang pencari bekicot, kemudian dituduh mencuri dan diinterogasi dengan sedemikian rupa kayak cara-cara preman begitu. Ini tidak dapat dibenarkan ini. Sungguh, jujur saya miris melihatnya Pak. Saya sangat miris. Kasihan Pak, teman-teman jenengan yang lain
sahabat-sahabat polisi yang berperilaku baik, hancur nama baiknya cuma gara-gara perilaku sampean yang kayak Dajjal ini. Ya Allah, Rahman. Kita lihat kan video sebelumnya itu apa. Dan kedua tangan Kusyanto diikat di belakang sementara polisi mencengkeram dan mencekik lehernya. Jadi sudah main fisik ini ya. Lalu setelah diinterogasi ia dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa. Saya diapit di motor dan Pak polisi itu duduk di belakang. Di perjalanan kepala saya dipukuli, disuruh ngaku mencuri pompa air diesel. Jadi polisi itu langsung naik di motornya lalu memukuli dan menyuruh ngaku untuk mencuri. Ingat, menyuruh ngaku mencuri. Hasil penyelidikan membuktikan Kusyanto bukan pencuri dan akhirnya dipulangkan lagi dan lagi. Polisi kita salah tangkap ini sudah tidak menjadi berita baru ya. Ini sudah menjadi kesekian kalinya polisi salah tangkap. Kusyanto berharap polisi minta maaf secara langsung dan memulihkan nama baiknya. Betul sekali. Karena ini sudah di depan umum untuk melakukan tuduhan seperti ini dan menyuruh mengaku atas apa yang tidak dia perbuat.